this one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you, I came for you. I need you more than ever, 'cause nothing else satisfies. Nothing else satisfies. Oh, my life I surrender. I'll live for you, I'll live for you. Come on, tell him. 'Cause I came for you, I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Now that my heart is open, I am ready for you. Haleluya, Shalom Jemaat GBI Ebenezer yang dikasihi oleh Yesus Tuhan kita. Jumpa lagi 24 Mei 2020 bersama dalam online service. Hari ini bersama-sama kita akan beribadah, menghadap Tuhan, naikkan ucapan syukur, pujian, pengagungan bagi Raja kita, sebab Dia layak dipuji dan disembah. Saya berdoa dan berharap saudara dalam keadaan sehat dan baik, sehingga kita sama-sama boleh menikmati sukacita surga dimanapun saudara berada. Kita tetap menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bersatu di dalam doa, mari bersyukur. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang sempurna. Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Walaupun kami dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, kami tetap mau bersyukur sebab kami punya Allah yang setia. Hari ini kami bersama-sama menghampiri tahta-Mu, memuji menyembah nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau lebih dari segalanya. Kami mau beribadah menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya sesuatu yang baik Tuhan sudah rancangkan dan sediakan bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan. Di dalam nama Yesus kami undang Kau Roh Kudus beracara penuh dari awal pertengahan hingga akhir, biar kami boleh menikmati kebaikan demi kebaikan. Kami bersyukur di dalam satu nama, nama yang hidup, nama yang dahsyat, yaitu Yesus Tuhan kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari siapkan hatimu, bersama bangkit berdiri, kita naikkan pujian di hadapan Allah kita. Come on. Mari saya ajak saudara semua boleh bangkit berdiri bersama dimanapun saudara berada. Mari naikkan pujian ini bersama dengan ucapan syukurmu. Katakan, oh betapa indahnya hidup di dalam kasih-Nya, hidup di dalam persatuan bersama dengan kasih-Nya. Sama-sama katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Mari katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala harus
sukacita. Oh, hidup di dalam kerukunan bersama, hidup di dalam kasihnya, dan kita lihat pertolongannya selalu nyata dalam hidup kita. Mujizat yang terjadi di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Amin. Yeah. Come on. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, katakan, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Yeah. Tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa. Mari tetap bangkit berdiri dengan pujian di hadapan Raja kita, dan nyatakan Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang dahsyat. Let's go. Oh yeah. Woo. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, yeah. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Sama-sama katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Oh tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Oh tinggikan namamu, oh Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, katakan, terdengar pujian bagi Allah. Hey, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, 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 kemuliaannya disaksikan, yeah. Kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, 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 Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Oh tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Oh tinggikan namamu. Oh, boleh tepuk tangan semua di atas kepala kita. Hey, surga dan bumi sujud menyembah, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa. Let's go. Oh yeah, yeah. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Allah kita. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan tinggi,
berserah penuh. Angkat kedua tanganmu di hadapannya. Mari siapkan hatimu untuk firman Tuhan ditabur. Katakan, kau ambil alih. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Di altarmu menyembahmu. Kami sembah Kau, Allah yang hidup. Dengan segenap hati kami sembah Kau. Engkau di dalam kami dan kami di dalam-Mu. Selamanya Kau Allah yang hidup. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kami masih diberikan kesempatan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini kami membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita terang buat setiap langkah hidup kami. Bapa, Engkau mengetahui masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Mari Engkau berfirman, memberikan kami kekuatan. Karena kami percaya Yesus Kristus Tuhan yang telah hidup, yang telah bangkit. Yang saat ini duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa di sorga. Menjadi penolong dalam kehidupan kami. Menjadi penyembuh buat setiap kami. Firman Tuhan yang adalah kebenaran memberkati kami. Memberikan kami kekuatan. Menjadi jawaban buat setiap kami. Roh Kudus tolong kami. Siapkan hati kami seperti tanah yang baik. Good soil. Supaya firman Tuhan berakar, bertumbuh dan berbuah. Hidup kami dirubah karena kuasa firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Shalom. Silakan duduk Bapak sekalian. Puji Tuhan. Kita masuki ibadah yang keberapa ini? Ternyata kita sedikit lagi akan memperingati hari Pentakosta. Dan biasanya memang kekristenan itu Natalnya yang rame. Saya suka bertanya sama jemaat, mana yang lebih penting, Natal atau Paskah? Selalu jemaat jawabnya adalah Paskah. Tapi faktanya adalah Natal itu pasti paling meriah. Apalagi yang namanya hari kenaikan Tuhan Yesus atau hari Pentakosta. Saudara-saudara, saya percaya seluruh ibadah yang namanya Natal, yang namanya Paskah, Jumat Agung, hari kenaikan Tuhan Yesus dan Pentakosta itu satu rangkaian dari karya agung Tuhan Yesus buat orang-orang yang percaya kepadanya. Karya agung keselamatan buat setiap kita. Itulah sebabnya Bapak sekalian kita akan mengadakan semacam rangkaian satu doa yang kita sebut dengan Pentecost Prayer. Ya, doa menjelang hari Pentakosta. Ini tradisi gereja, kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 14. Ada yang namanya doa menjelang pencurahan Roh Kudus. Saudara, kita akan mengadakan satu doa khusus selama kurang lebih 4 kali kita ada online ministry atau online service. Dan 4 kali kita adakan ibadah di rumah masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan mendapatkan pengumuman atau announcement lebih lanjut. Jangan lupa juga nanti ibu-ibu tanggal 30 Mei ada ibadah FWS. Ini ibadah buat ibu-ibu jam 10 pagi di channel yang sama ya, channel YouTube ya GB Ebenezer Official. Ini ibadah di mana hamba Tuhan Ibu Jacqueline Selos akan melayani firman Tuhan. Ada kesaksian Ibu Eva Sande. Kesaksian yang luar biasa karena Ibu Eva Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah, Tuhan berikan kekuatan. Ibu Jacqueline Selos kita tahu seorang worshiper, seorang penyembah, seorang yang melayani firman Tuhan dengan luar biasa. Mari ibu-ibu bergabung tanggal 30 Mei jam 10 pagi. Ini ibadah ibu-ibu sekarang.
karena online banyak yang ngikutin. Ada yang dari Belanda, ada yang dari luar negeri, dari sini. Sama seperti ibadah kita saat ini. Saya mau menyapa jemaat Tuhan yang ada di Manado. Pendeta Christian Rawis bersama dengan jemaatnya tiap hari Minggu bergabung bersama dengan kita semua. Puji Tuhan, saya percaya saudara kita yang di Manado tetap dalam berkat Tuhan. Haleluya. Saudara, saya akan mengkhotbahkan, judul khotbah saya adalah para kletos yang saya bacakan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saya pernah tahun 90-an berjumpa dengan pendeta Eko Hidayat. Tuhan mempercayakan saya pada waktu itu melayani dan merintis suatu pelayanan di belakang Kramajaya Baru, Kerajaba. Bersama dengan rekan-rekan hamba Tuhan di sana. Kami melayani dan mendirikan satu pos pelayanan dan puji Tuhan berdiri sebuah gereja. Waktu itu kami sering mengundang pendeta Eko Hidayat. Saya ingat kesaksiannya yang luar biasa. Pendeta Eko Hidayat ini backgroundnya bukan dari orang Kristen. Tetapi dia menjadi orang Kristen gara-gara apa? Ini yang disebut dengan spiritual warfare. Peperangan rohani. Jadi kesaksian yang saya dengar langsung. Yang saya baca juga kesaksiannya. Dia mengatakan dia jadi orang Kristen karena nyantet orang Kristen gak mempan. Saya suka tanya sama jemaat Tuhan. Apakah orang Kristen mempan gak disantet? Orang Kristen bisa disantet apa enggak? Saudara saya jawab. Bahwa orang Kristen memiliki roh yang ada dalam dirinya. Yaitu roh kudus lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Pendeta Eko Hidayat nyantet orang Kristen. Dia katakan kagak mempan. Malah yang namanya pendeta Eko Hidayat itu akhirnya nyerah dan menjadi orang percaya. Menjadi pengikut Yesus dan menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara-saudara, kenapa orang percaya gak bisa disantet? Karena firman Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 berkata begini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Perhatikan kata Yunani adalah parakletos. Penolong yang lain, parakletos. Itulah sebabnya judul khotbah saya adalah parakletos. Parakletos itu menyertai kita sebagai orang percaya untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, jadi namanya parakletos itu adalah Roh Kudus yang menjadi penolong, yang menjadi penghibur roh kebenaran buat kita. Dalam bahasa Inggris terjemahan parakletos itu diterjemahkan dalam berbagai macam istilah. Ada helper, ada counselor, ada advocate, ada intercessor, ada strengthener, ada standby. Nah, saya pernah baca satu artikel kenapa terjemahan bahasa Inggris ini berbeda-beda. Karena kata ini semuanya menunjuk kepada seorang penolong di pengadilan yang berbicara atas nama seorang terdakwa. Pada ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin, saya menyinggung istilah parakletos dalam salah satu ibadah. Saya mengatakan bahwa ternyata yang namanya pengacara, lawyer itu pekerjaan yang lumayan. Ya, membuat seseorang bisa tajir. Membuat seseorang jadi terkenal. Di Indonesia ada berapa lawyer terkenal. Ya, karena ya macam-macam lah. Ya, sebabnya mereka terkenal. Tapi saudara, di pengadilan seringkali yang menentukan kita menang atau tidak dalam perkara pengadilan itu lawyer kita. Pengacara kita, pembela kita. Puji Tuhan, ternyata selama kita dalam dunia, walaupun kita harus menghadapi berbagai macam tekanan, persoalan, himpitan, kita punya seorang pembela yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita kemenangan, yang memberikan kita nasihat, yang menjadi pensafat buat kita intercessor, yaitu parakletos, Roh Kudus. Yang percaya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, apa karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya? Apa dampaknya ketika parakletos mendiami hidup orang percaya? Yang pertama saya menemukan perlindungan orang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kalau boleh sedikit kita merefleksi dalam sejarah orang Israel. Mereka punya sebuah bait Allah yang sangat megah pada zaman Tuhan Yesus. Itu yang disebut dengan bait Allah Herodes, Herod's Temple. Kita tahu dalam sejarah bangsa Israel ada yang namanya bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Ada bait Allah yang dipugar oleh Zerubabel. Tapi yang ketiga ada yang namanya bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Nah, bait Allah Herodes adalah bait Allah yang paling megah karena dilapisi oleh emas. Mungkin saudara bertanya, apakah Herodes bangun bait Allah begitu megah? Karena dia cinta Tuhan, karena dia percaya kepada Yehova. Apakah dia sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhannya orang Israel? Tidak, ternyata Herodes itu adalah seorang politician, seorang yang licik.
Dia adalah orang yang memakai agama demi kepentingan politik. Jadi dia bangun bait Allah yang megah supaya orang-orang Yahudi ikut sama dia. Jadi memakai agama demi kepentingan politik. Saya selalu menolak saudara yang namanya agama demi kepentingan politik. Saya selalu mengatakan yang namanya iman Kristen harus murni. Tidak boleh disusupi dengan namanya kepentingan politik. Saya menolak kalau ada hamba Tuhan yang sudah berpolitik. Saya bilang sama teman saya yang tertarik dengan dunia politik, hati-hati jadi politikus. Nanti polinya hilang tinggal tikusnya. Saya tidak menentang profesi yang namanya pekerjaan politikus. Karena saya tahu ada politician juga yang baik. Tetapi gereja tidak boleh dipakai buat kepentingan politik. Makanya saudara baca dalam Matius pasal 24 ayat yang kedua. Ada nubuatan Tuhan Yesus tentang keruntuhan bait suci. Yesus mengatakan begini kepada para muridnya. Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Saudara tahun 70 Masehi yang namanya orang-orang Romawi yang menjajah orang Yahudi pada waktu itu marah. Karena ada pemberontak-pemberontak di kalangan orang Yahudi. Saudara dikirimlah seorang jenderal tentara Romawi namanya Jenderal Titus. Dan jenderal ini menghancurkan yang namanya Yerusalem. Membakar yang namanya bait Allah. Jadi saya singgung yang namanya bait Allah Herodes yang dibangun dengan begitu megah. Dilapisi emas yang terbakar di dalam bait Allah meleleh dan masuk dalam celah-celah batu di dalam bait Allah yang runtuh. Sehingga tentara Romawi yang menjarah bait Allah mencungkil satu persatu sehingga tidak ada satu batu pun yang dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Digenapilah nubuatan Tuhan Yesus. Saudara, jadi kita menemukan dalam sejarah orang Yahudi sampai hari ini tidak ada yang namanya bait Allah. Memang saya membaca ada beberapa artikel, ada buku yang mengatakan orang-orang Yahudi akan membangun yang namanya bait Allah. Saya tidak akan menyinggung di sini, ini kaitannya dengan pengajaran akhir zaman. Tetapi saudara, Tuhan Yesus saudara yang telah menubuatkan tentang berdirinya gereja diteguhkan dengan keberadaan sebagai orang percaya kepada Kristus, yaitu apa? Kamu adalah bait Allah. Tidak ada lagi namanya bait Allah di Yerusalem. Tetapi gambaran rohaninya adalah apa? Ketika roh Allah diam dalam diri kita. Ketika para kletos berdiam dalam diri kita. Maka Alkitab mengatakan kita adalah bait Allah. Saudara-saudara, saya membaca gue dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16. Ada ungkapan firman Tuhan berkata begini. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kalau kita bandingkan dengan Keluaran 25 ayat yang ke-8. Ini adalah perintah Tuhan ketika bangsa Israel harus bangun yang namanya kemah suci atau tabernakel. Nah, kalau kita lihat yang namanya Keluaran 25 ayat yang ke-8. Tujuannya berdiri namanya kemah suci tabernakel. Adalah apa? Supaya Tuhan berkata, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Kalau kita lihat yang namanya bait Allah itu kehadiran Tuhan. Lihat itu ada gambar yang menggambarkan kemuliaan Tuhan. Shekinah glory yang memancar itu. Itu adalah ruangan Maha Kudus. Enggak semua orang boleh masuk dalam ruangan Maha Kudus. Tidak boleh orang Israel yang boleh masuk dalam ruangan Maha Kudus. Dari 12 suku hanya satu yang boleh melayani, yaitu suku Lewi. Suku Lewi ada imam-imam. Yang namanya orang-orang Lewi, suku Lewi, imam-imam. Tidak boleh masuk dalam ruangan Maha Kudus. Saya suka mengatakan begini. Kalau ada yang berani sembarangan masuk dalam ruangan Maha Kudus. Dia bisa mati, koid, istet, lewat saudara. Kenapa? Karena ini bicara tentang kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam Ibrani pasal 10 ayat 19. Firman Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Terjemahan bahasa Inggrisnya, ini bahasa aslinya sama. To enter into the holiest. Jadi ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang ibadah orang percaya. Karena darah Yesus kita berada dalam ruangan Maha Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, kita bisa menghadap Tuhan. Kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kekristenan bukan sekedar sebuah agama. Kekristenan bukan sekedar sebuah peraturan agama. Tapi kekristenan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Dan Parakletos, ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Alkitab katakan bahwa kita adalah bait Roh Kudus. Saudara-saudara, Parakletos, Yohanes 14 ayat 16. Menyertai kita
untuk selama-lamanya. Ini berbicara tentang apa? Ini penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dan ini dia saudara, karena Parakletos menjadikan kita sebagai bait Allah, ada perlindungan atas orang percaya. 1 Korintus 3:17 berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saya suka mengatakan begini saudara, bahwa orang percaya adalah orang yang paling aman sedunia. Ikuti kalimat saya, orang percaya adalah orang yang paling aman sedunia. Oh, saya mengatakan begini, jangan salah saudara. Habis itu saudara tidak mengikuti PSBB. Habis itu saudara sembarangan kumpul-kumpul lagi sama teman dan kena yang namanya virus corona. Saudara, ini bukan berarti demikian. Ini artinya apa saudara? Bahwa yang namanya Tuhan mau supaya kita saudara menjadi orang-orang percaya yang menggantungkan iman kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, perlindungan orang percaya itu terjadi dalam kehidupan kita karena Roh Kudus Parakletos itu berdiam dalam diri kita. Saya berapa kali pernah melayani yang namanya kantor-kantor militer tentara. Iya, ada tentara yang pernah nawarin saya, Pak, mau nggak Pak dikawal Pak selama pelayanan? Saya jawab dengan bercanda, ya saya udah punya pengawalnya Pak. Dia kaget, ini tentara yang ngomong begini sama saya. Dia tanya sama saya, dari kesatuan mana Pak? Aduh, maksudnya saya kan bercanda. Hampir saya bilang, udah santai aja Pak, santai Pak, santai. Ya, saya ditanya dari kesatuan mana? Saya jawab, dari kesatuan malaikat sorgawi. Langsung dia berkata, siapa pendeta? Kami mundur. Saudara-saudara, kenapa? Karena kita adalah orang yang paling aman sedunia. Ini kaitannya dengan apa saudara? Dengan kehidupan kita dengan sesama. Kehidupan kita dengan apa yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Karena kenapa? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Kehadiran Roh Kudus Parakletos menjadikan kita miliknya Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Kalau saudara masih merasa khawatir, cemas, bimbang, itu saudara belum sungguh-sungguh percaya bahwa kita adalah milik Tuhan. Dulu saya waktu dipanggil jadi hamba Tuhan, saya khawatir karena jadi hamba Tuhan. Gimana nih masa depan hidup? Jangan-jangan madesu, masa depan suram. Tapi saya percaya bahwa Tuhan telah memanggil saya, telah menyelamatkan saya, telah menjadikan hidup saya dalam milik Tuhan. Dan ternyata haleluya puji Tuhan. Ternyata dulu orang berkata jadi hamba Tuhan makan batu. Tapi setelah saya jadi hamba Tuhan dari tahun 84 sampai hari ini, tiap kali saya makan ada batunya yang saya buang. Saya gak pernah makan batu. Kenapa? Karena kita dalam miliknya Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya, ada perlindungan Tuhan, maka kita tidak boleh saudara melakukan pembalasan pada orang lain. Di dalam Roma 12 ayat 19 jelas dikatakan bahwa pembalasan itu haknya Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau kita adalah milik Tuhan, kita adalah bait Roh Kudus, Parakletos berdiam dalam diri kita, maka kita mendapatkan perlindungan khusus dari Tuhan. Makanya kalau kita baca dalam Kisah 9 ayat 4 dan 5. Saudara, yang namanya Saulus sebelum bertobat, dia adalah seorang penganiaya jemaat, seorang yang ganas, seorang yang tangkap pengikut Yesus. Tetapi dalam perjalanan ke Damsyik, setelah dia mendapatkan surat kuasa dari yang namanya tokoh-tokoh agama, dari mahkamah agama orang Yahudi untuk tangkap pengikut Yesus, untuk tangkap yang namanya pengikut murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, dia berjumpa dengan Tuhan, dia rebah ke tanah dan dia mendengar satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara, ya, Saulus mendengar suara yang bertanya demikian. Dan jawab Saulus begini, siapakah engkau? Tuhan. Saudara-saudara, saya suka menjelaskan ungkapan ini sangat penting. Kenapa? Karena Saulus tangkap pengikut Yesus karena dia menganggap pengikut Yesus menghujat yang namanya Yehova. Orang Yahudi itu agamanya agama monoteisme. Percaya hanya kepada satu Allah saja. Tapi ketika dia mendengar bahwa yang namanya pengikut Yesus memanggil Yesus Tuhan, Kurios, dia marah. Dia menganggap ini orang-orang yang menghujat Yehova. Tetapi di sini bahasa Perancisnya tanpa banyak cincong, Saulus memanggil Yesus, siapakah kau Tuhan? Dan inilah jawaban Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara-saudara, setahu saya namanya Saulus tidak pernah aniaya yang namanya Yesus, tidak pernah. Tetapi kenapa Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu? Karena yang namanya jemaat Tuhan, orang-orang percaya dalam milik Tuhan, tubuh Kristus. Jadi kita adalah orang yang dalam perlindungan Tuhan. Kalau saudara punya masalah dengan seseorang,
saudara punya konflik dengan seseorang, saudara jangan sakit hati, jangan dendam, jangan menjadi orang yang buang muka. Nanti orang ambil muka saudara, saudara harus punya percetakan muka di rumah. Saudara harus menjadi orang percaya yang meyakini bahwa Tuhan adalah pelindung dalam hidup kita. Ada protection, ada God's protection, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, Saulus kita tahu adalah orang yang menganiaya jemaat Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi saudara? 3 hari lamanya dia tidak bisa melihat. Saudara, dia mengalami kebutaan. Makanya dalam tradisi gereja, surat-surat Paulus katanya ditulis dengan huruf besar semuanya. Ada yang menafsirkan itu karena Paulus pernah mengalami kebutaan ketika dia berjumpa dengan yang namanya Yesus. Saudara, Stefanus yang dirajam batu sampai mati. Itu karena ada yang namanya Saulus. Kita baca dalam Kisah 8 yang ketiga. Saulus berusaha membinasakan jemaat dan dimasukkan dalam penjara. Saudara, tetapi lihatlah ketika orang-orang percaya adalah bait Roh Kudus, Parakletos berdiam dalam diri kita. Kita menjadi orang-orang percaya yang tetap menang. Karena ada perlindungan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada proteksi yang dari Tuhan. Akibat aniaya itu sudah tahu yang namanya Filipus, gereja Tuhan menyebar sampai ke Samaria. Saudara-saudara, dalam sejarah gereja, kalau saudara membaca dalam sejarah gereja ada namanya persecution and martyrdom in the early church. Saudara-saudara, orang-orang percaya pada waktu itu mengalami aniaya yang berat. Dari Kaisar Nero sampai Kaisar yang namanya Diocletian, Galerius. Diocletian adalah seorang Kaisar Romawi yang paranoid. Ini adalah orang yang kejam luar biasa, menghancurkan gedung-gedung gereja, menghancurkan Alkitab, ya, menghilangkan yang namanya orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan dimasukkan dalam penjara, orang Kristen ini dengan luar biasa. Tetapi kalau sudah lihat development of Christianity, yang namanya kekaisaran Diocletian, walaupun dia menganiaya orang Kristen, tapi dia mengatakan bahwa orang Kristen, dia mengatakan begini, he admitted in records that Christianity was too strong to get rid of by force. Kekristenan itu sangat sulit dibinasakan, dihancurkan dengan yang namanya kekuatan militer. Karena orang percaya dibabat semakin merambat. Ikuti kalimat saya, orang percaya dibabat semakin merambat. Itu yang namanya orang-orang percaya. Konstantin akhirnya menjadi kaisar yang menyetujui kekristenan. Ada Edict Milan, dan setelah itu saudara, kekristenan bertumbuh dengan luar biasa. Lihat estimates of population. Saudara-saudara, ternyata orang-orang percaya walaupun mengalami aniaya, ada perlindungan Tuhan, ada proteksi dari Tuhan. Saya meyakini sampai hari ini mungkin ada orang yang buat jahat sama saudara. Mungkin ada orang yang buat saudara ya tidak enak. Ya macam-macam zaman sekarang kan di kantor ada orang yang gak suka sama kita. Kita sukses, ada orang iri hati. Ya mungkin juga di kalangan keluarga kita sendiri pun juga saya tahu ada orang yang berkata sama saya, Pak, itu yang namanya ipar saya gak suka sama saya, dia benci Pak. Saya tanya kenapa dia benci? Ya gak tahu Pak, mungkin pekerjaan saya yang begini. Ya saya kan semua bisa begini karena berkat Tuhan. Tapi orang iri hati. Saya berkata tidak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan pasti menolong kita, memberikan kita perlindungan. Hamba Tuhan Pendeta Fritz Manampiring. Saya baca buku yang berjudul Jesus Freaks. Ini buku diterjemahkan ke banyak bahasa di dunia. Saya baca dalam versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Ada seorang hamba Tuhan yang Pendeta Fritz Manampiring, dan hamba Tuhan ini pun juga pernah berjumpa dengan saya. Ini hamba Tuhan saudara mengalami aniaya yang luar biasa sampai rahangnya hancur. Kesaksiannya dahsyat saudara. Pendeta Fritz Manampiring. Hamba Tuhan ini punya pelayanan dulu di daerah Bekasi. Tetapi saudara, saya dengar kesaksiannya, orang-orang yang menggerakkan untuk menghancurkan gerejanya, provokatornya, itu Pendeta Fritz Manampiring berkata, Pak, saya gak benci sama orang-orang ini. Saya tidak pernah mengutuk mereka, tapi mereka matinya mengenaskan. Ada yang sampai kelindes truk Pak katanya. Sampai orang berkata begini sama saya, itu loh gara-gara ngancurin gereja, hidupnya hancur seperti itu. Saya gak ngomong sesuatu yang mistik di sini saudara. Tetapi saya tetap meyakini ada perlindungan Tuhan. Ada yang namanya Evangelis Daud Tony. Dia punya kesaksian luar biasa saudara. Karena dia nyantet Pendeta Gilbert. Ya ternyata dia sendiri saudara yang gila. Ya coba saudara lihat sebentar. Ini ada videonya. Sebentar ya saudara lihat ya. Ini videonya. Besoknya saya datang jam 8 pagi. Nah pendeta-pendeta udah nungguin saya, itu pendeta-pendeta. Gilbert. Nah pendeta Gilbert datang. Di situ saya bertarung. Di pertarungan saya dengan pendeta Gilbert itu bukan jarak jauh. Jarak dekat 1 meter muka dengan muka. Ya mukul bener gini. Bukan alam roh lagi. Ya, aku Tony. Ayo kita bertarung. Oke, silakan.
pukul itu mental, itu malah balik, itu benteng pertahanan saya hancur sampai keluar serbuk tembaga sama emas dalam tubuh saya. Waktu itu saya mau muntah darah telan lagi. Nah Gilbert waktu itu hanya haleluya, haleluya, haleluya gitu aja, sama bahasa roh gitu. Saya juga bingung ini bahasa apa gitu loh. Saya pukul mental, pukul mental, pukul mental terus. Waktu itu mendekati jam 12 siang saya ngomong sama Gilbert, ini ilmu terakhir saya. Kalau saya kalah saya berguru sama kamu, kalau saya menang kamu mati. Saya kalah, saya akan berguru sama kamu. Kalau saya menang, kamu mati. Gilbert ngomong silakan Tuhan. Saya baca mantra terakhir waktu itu Pamengkang Jagat. Sekali pukul 50 km batu hancur. Saya baca mantra Pamengkang Jagat itu, saya buka mata. Saya lihat dari tubuhnya pendeta Gilbert keluar cahaya terang. Di situ saya grogi, maju atau tidak. Karena selama 2 hari itu ilmunya mental semua. Saya ingat pesan guru saya. Mendekat nanti usia 18 tahun, kamu melihat suatu cahaya terang. Nah, ini disebut Nur Cahyo. Tapi saya ambil keputusan maju, saya pukul Gilbert. Waktu saya pukul Gilbert, cahaya itu membuat saya terpental. Itu cahaya ini warnanya kuning keemas-emasan sinar pelangi. Cahaya itu membuat terpental kira-kira 10-12 meter. Saya kalah, hilang ingatan, gila setahun. Puji Tuhan, saudara, bukan karena dia nyantet pendeta Gilbert, dia lumayan dong, ini hamba Tuhan yang Tuhan pakai. Saudara mungkin berkata, ya habis Pak Gilbert yang disantet. Kalau saya kan bukan Pak Gilbert Pak, kalau saya kan bukan hamba Tuhan Pak, saya bukan seorang pendeta Pak, saya nggak punya gelar yang namanya STH, MAM, MTH, PHD, PPD, Mikrot, Angkot, Busway, Monorail, MRT, LRT. Saya mau katakan saudara, bukan karena seorang hamba Tuhan, bukan karena dia majelis gereja, tetapi karena kita adalah orang-orang yang disebut sebagai bait Roh Kudus, di mana ada perlindungan Tuhan. Pertanyaan saya kepada saudara adalah, apakah kita sungguh yakin bahwa kita adalah bait Roh Kudus? Saudara mungkin bertanya, gimana caranya supaya saya menjadi bait Roh Kudus? Saudara harus bertobat, saudara harus percaya kepada Kristus, saudara harus undang Tuhan Yesus masuk dalam hati saudara, maka Roh Kudus akan berdiam dalam hidup saudara. Haleluya, puji Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Yang kedua saudara, karya Roh Kudus yang menjadikan kita saudara sebagai bait Allah adalah apa? Kekudusan orang percaya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20 berkata begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunasi bayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat Korintus punya masalah dengan dosa percabulan. Suruh baca dalam 1 Korintus 6 ayat 15. Jadi konteksnya sebenarnya ayat ini berbicara tentang dosa percabulan yang terjadi dalam jemaat Tuhan. Memang masalah jemaat Korintus itu luar biasa. Ada perpecahan Kristen duniawi terjadi. Ada yang namanya sarkikos bahasa Yunaninya. Walaupun mereka udah percaya Yesus tapi masih mengikuti keinginan daging. Ada perkara hukum di antara mereka yang bawa masalah hukum sampai ke di pengadilan. Ya, tadi saya singgung soal dosa percabulan, dan mereka juga melawan otoritas dalam pasal 15, saudara. Mereka melawan otoritas di dalam gereja. Mereka menolak, saudara, yang namanya kerasulan dari Rasul Paulus. Saudara-saudara, saya suka mengatakan begini, identitas kita mengubah perilaku kita. Ya, identitas kita mengubah perilaku kita. Jadi kalau kita sekarang adalah bait Roh Kudus, kita harus bersikap seperti apa, saudara? Seperti yang Tuhan inginkan. Kita harus memuliakan Allah. Karena bicara tentang bait Roh Kudus, itu adalah tempat di mana Roh Kudus berdiam. Seperti bait Allah, di mana Tuhan hadir. Ini bicara tentang kekudusan. Jadi kalau identitas kita adalah bait Roh Kudus, maka kita harus kudus, jangan kudis. Saya tadi mengatakan bahwa identitas kita mengubah perilaku. Ada percobaan terhadap anak-anak di sebuah kelas di Amerika Serikat. Jadi percobaan ini diberikan kepada satu kelas, dan percobaan ini percobaan kecerdasan intelektual, IQ, dan hasilnya dibalik. Anak-anak yang IQ-nya biasa-biasa saja berdasarkan hasil tes dikasih tahu begini sama mereka, kamu punya IQ luar biasa, kamu sebenarnya anak jenius, kamu anak yang luar biasa. Anak-anak yang ternyata ya mereka hanya IQ-nya biasa-biasa saja, ketika dikasih tahu hasilnya bahwa mereka memiliki IQ yang tinggi, apa yang terjadi? Di akhir tahun ajaran, di akhir semester, mereka punya nilai naik tinggi luar biasa. Saudara-saudara, jadi identitas kita mengubah
perilaku kita. Kalau kita adalah orang-orang yang disebut sebagai bait Roh Kudus, kita harus punya perilaku yang berbeda. Saya suka cerita tentang Lady Di. Lady Di ini yang di mana ya rumahnya? Oh, yang jualan jamu di Tanah Abang ya. Nah, Lady Di ini ada seorang wanita yang dulunya biasa-biasa saja. Ya, ini ama-uma ya. Pasti emak-emak tahu ceritanya. Ya, anak-anak milenial mungkin kurang tahu Lady Di. Lady Di menikah dengan Pangeran Charles. Pangeran Charles masih hidup sekarang. Nah, ketika dia menikah dengan Pangeran Charles, dia berubah statusnya menjadi seorang princess Diana. Dan ternyata ketika dia jadi Princess Diana, dia punya konflik banyak dengan mertuanya Ratu Elizabeth, dengan peraturan di Istana Buckingham Inggris. Kenapa? Karena dia harus mengubah perilakunya, sehingga akhirnya ada konflik di dalam pernikahannya. Ya, singkat cerita, ternyata dia akhirnya bercerai dengan Pangeran Charles dan meninggal dengan seorang pria yang bukan dengan suaminya. Saudara, kalau Lady Di counseling sama saya akan berkata, Lady, not die. Saudara, saya akan berkata kepada Lady Di, kalau Lady Di, princess, kalau Mbak Lady, ya, udah jadi princess, harus berubah, yang status mengubah perilaku. Ini yang harusnya terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kalau Tuhan telah menebus kita, kita telah lunas dibayar. Walaupun motor kita belum lunas dibayar, walaupun kendaraan kita belum lunas dibayar, walaupun rumah kita belum lunas dibayar sama kita, tapi Tuhan telah lunas bayar dosa kita. Dan sekarang Tuhan menjadikan kita bait Roh Kudus, dan Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Itu artinya apa? Bahwa kita, saudara, harus memuliakan Allah. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19-20 jelas dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Jean-Claude Van Damme, ini menarik saudara. Dia punya ungkapan begini, God gave me a great body and it's my duty to take care of my physical temple. Wih, saya gak tahu apakah dia orang Kristen beneran atau enggak. Karena pernah dia berkata, I truly believe it is impossible for me to make a bad movie. Jadi dia mengatakan mustahil buat saya untuk buat yang namanya film yang buruk. Saya gak tahu imannya Jean-Claude Van Damme. Orang bertanya sama saya, Pak, gimana Pak orang Kristen Pak, boleh gak Pak dioperasi plastik? Ya, ibu-ibu bertanya sama saya, Pak, boleh gak saya operasi plastik? Saya berkata, Bu, jangan Bu. Karena sekarang kita mesti bebas dari plastik ya. Kita jangan pakai kantong plastik. Masa ibu menempel kantong plastik di muka ibu? Ya, anak muda tanya sama saya, Pastor Om, boleh nggak kita tatoan? Ya, ada artikel yang saya baca bagus sekali. Saya mau sharing di sini aja. Ya, saya nggak mau bahas, ya, saudara. Saya pasti tahu ada orang muda yang dengar penjelasan saya di sini agak sedikit mungkin terganggu. Nggak apa-apa, bagus. Ya, kalau saudara rasanya terganggu itu berarti ada sesuatu yang menyentuh hati saudara. Ya, ada artikel yang berjudul Is Okay for Christian to get tattoos. Ya, apakah oke orang Kristen membuat tato? Nah, coba lihat. Ya, tatonya tato Yesus. Tatonya adalah gambar Yesus. Tatonya tato rohani. Ya, gambar salib. Ya, waduh, gambar salib sebelah kiri, sebelah kanan Donald Bebek gitu ya. Gambar Yesus sebelah kanan, sebelah kiri adalah apa? Ya, saudara. Jadi selalu jadi pertanyaan nih. Boleh nggak orang Kristen tatoan? Mungkin, ini saya mau bagi artikel yang saya baca ini, ya, mengatakan 7 poin to consider first. Ya, coba pikirin 7 hal ini. Yang pertama, what does the Bible say about tattoos? Apa yang Alkitab katakan? Ya, karena kenapa? Hidup kita harus berpatokan pada firman Tuhan. Yang kedua, motive for tattoo. Kenapa kita pengen ditato? Kenapa? Ya, saya suka tanya, ini hal yang penting nomor 2. Apakah kita tatoan bisa memuliakan Tuhan? Karena saya suka mengatakan ada orang yang tatoan. Tulisannya serem, jagal, pasar. Ternyata pas buka kaosnya tulisannya jagalah kebersihan pasar gitu. Dia firman pasar. Ya, motifnya apa? Ya, ada tulisannya no time for love. Sebelah kiri apa? I love mommy. Saudara, motifnya apa? Terus yang ketiga, modesty. Ini artinya apa? Siapa yang mau ditonjolkan? Jangan-jangan bukan Yesusnya yang tonjolkan. Mungkin gambar-gambar tato Yesus. Tapi biar orang lirik, wih keren lo tatonya. Nah, ini coba sudah mesti pertimbangkan. Terus yang namanya keempat, marketability. Saudara kalau tatoan bisa gak diterima dalam pekerjaan? Saya tahu ada perusahaan taksi di Indonesia gak terima drivernya yang ada tatoan. Saya tahu ada kantor yang gak mau terima orang pakai tato. Saya gak tahu di TNI, di kepolisian, setahu saya kalau misalnya prajurit yang akan diterima atau diseleksi, calon prajurit ada tatonya. Setahu saya, saya gak tahu udah berubah apa enggak. Kalau ada tatonya gak boleh.
Gitu. Jadi bisa menghambat padahal saudara seharusnya menjadikan tubuh saudara bait Roh Kudus. Ada message-nya di tato itu. Apa tuh? Ya enggak. Terus juga berkaitan dengan uang. Ya, jangan main-main. Tato yang beneran nih. Ya enggak. Ini bukan tato yang dari permen karet yang bisa ditempel dan bisa hilang. Ada tato yang beneran tuh mahal. Saudara kasih persembahan aja susah, ya enggak. Sekarang duit saudara pakai buat tato, itu enggak layak, ya enggak. Dan yang ketujuh, ini berkaitan dengan yang medical concerns. Karena klinik Mayo di Amerika Serikat yang sangat terkenal itu tidak pernah memberikan rekomendasi orang ditato. Saudara-saudara, Alkitab berkata begini dalam 1 Korintus 10:31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum. Atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ada perdebatan di antara jemaat Korintus. Soal makanan yang pernah dipersembahkan buat berhala. Dikasih buat orang Kristen. Boleh dimakan apa enggak? Alkitab berkata kalau jadi batu sandungan jangan. Tetapi saudara, Alkitab lebih jelas lagi mengatakan. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau kita melakukannya membuat orang tersandung. Jangan dimakan. Tapi kalau kita lakukan itu. Tuhan dipermuliakan. Tuhan dipermuliakan. Lakukan itu. Saudara-saudara, itu intisari dari kehadiran orang percaya dalam kehidupan ini, saudara. Di mana Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Di mana bait Allah adalah kita. Kita harus memuliakan Allah. Jadi berbicara tentang kehadiran Parakletos dalam hidup kita. Kita harus hidup dalam kekudusan. Kenapa? Karena Parakletos, roh kebenaran itu akan pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna. 1 Tesalonika 5:23 mengatakan. Saudara, jadi dalam diri manusia ada roh, jiwa dan tubuh. Nah, bagaimana supaya kita bisa memuliakan Tuhan? Saya selalu pakai istilah untuk pikiran kita. Ada pikiran daging, ada pikiran dari roh. Orang yang memikirkan hal-hal dari daging, dia akan mengikuti keinginan daging. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21. Tetapi kalau kita punya pikiran dari roh, maka hal-hal dari roh yang akan mengalir dalam hidup kita. Saudara-saudara, garbage in, garbage out. Kalau yang masuk dalam pikiran kita, saudara, pikiran dari kedagingan, kepahitan, sakit hati, kecemasan, ketakutan, kebimbangan, hal-hal negatif, maka saudara tidak bisa memuliakan Allah melalui hidup saudara. Tetapi kalau saudara adalah orang percaya yang memikirkan kehendak Tuhan, makanya saya mengajak jemaat Tuhan, saudara, mari dalam suasana menjelang Pentakosta ini kita hidup dalam pimpinan roh, living in the spirit. Karena saya menyimpulkan khotbah saya, saudara, karya Roh Kudus ada dua hal penting. Karena Roh Kudus Parakletos berdiam dalam diri kita. Kita menjadi bait Allah. Dan ketika kita disebut sebagai bait Allah, status kita memiliki perlindungan yang sempurna di dalam Dia. Yang kedua, saudara, karena Parakletos berdiam dalam diri kita, menjadikan kita adalah bait Roh Kudus, maka kita harus hidup di dalam kekudusan. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk mengikuti namanya Pentecost Prayer. Sekali lagi saya mengajak jemaat Tuhan. Seperti dalam Kisah 1 ayat 14. Kita bertekun saat di dalam doa. Supaya kita menjadi orang-orang percaya. Yang dipimpin Roh Kudus. Yang dipenuhi Roh Kudus. Yang diurapi Roh Kudus. Yang menjadikan kita pemenang. Lebih dari pemenang. Amin. Tuhan memberkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri bersama, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, kami mendapatkan jaminan keselamatan. Karena tempat di mana Tuhan berada, kami pun juga akan berada di sana. Tetapi sementara kami hidup di dunia, Engkau tidak meninggalkan kami seperti yatim piatu. Tapi Engkau memberikan kami penolong Parakletos. Kami bersyukur untuk Parakletos. Untuk roh penghibur, roh kebenaran yang diberikan dalam kehidupan kami. Kami punya pembela, pengacara di atas segala pengacara. Pengacara yang maha kuasa, yaitu Roh Kudus. Yang menjadikan kami pemenang. Mungkin saat ini ada jemaat Tuhan yang sedang mengalami tantangan, persoalan, kesulitan, himpitan, konflik. Mungkin juga ada di antara kami yang sedang punya masalah di pengadilan. Tuhan, biarlah kami percaya kami memiliki yang namanya Parakletos, penolong kami. Yang memberikan kami kekuatan. Berikan kami keberanian Tuhan. Berikan kami menjadi orang-orang percaya. Menjadi orang-orang percaya yang tetap bersaksi di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Jadikan kami menjadi orang-orang percaya yang punya kepekaan mendengar suara Tuhan. Sehingga kami hidup di dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Kami hidup memuliakan nama Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mungkin menyimpan sakit hati, kepahitan, Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami. Menghasilkan yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera dalam diri kami. Kami menghasilkan yang namanya buah Roh Kudus sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, karena Engkau Tuhan yang berfirman, dan biarlah firman Tuhan berakar
berakar, bertumbuh dan berbuah. Hidup kami dirubah karena kuasa Tuhan. Pada hari-hari ini Tuhan, biarlah kami diingatkan terus akan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Sehingga kami terus mau berdoa yang namanya untuk Indonesia. Kami mau berdoa untuk presiden kami, bin kami Tuhan. Biarlah dalam suasana pandemik virus corona ini kami boleh melihat ada kebijaksanaan, ada yang namanya hikmat dari Tuhan atas pimpin kami. Kami mau tetap berkata buat Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia, Shalom bagi Indonesia. Kami tetap berdoa untuk para tenaga medis yang sedang berjuang. Mungkin ada yang sudah mulai lelah, ada yang sudah mulai tawar hati, ada yang sudah mulai merasa putus asa. Tuhan berikan kekuatan buat para tenaga medis, untuk para pasien juga ya. Mungkin juga ada di antara pasien yang sudah mulai mengalami keputusasaan, sudah mulai lemah. Tuhan berikan kekuatan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang terpapar virus corona, Tuhan sembuhkan oleh bilur Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat masih terjadi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu. Tuhan kuduskan, Tuhan layakan. Kami memberi Tuhan karena kami percaya Tuhan telah memberi yang terbaik, keselamatan yang kekal, Roh Kudus dalam diri kami, kemenangan, pelindungan, keajaiban. Tuhan telah nyatakan buat setiap kami. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau memberkati persembahan kami, persembahan diakonia, persembahan peduli, persembahan misi, bahkan kami mengembalikan miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Tuhan kuduskan, beri pakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk ibadah pada saat ini. Biarlah kami mau terima berkat yang khusus dari Tuhan. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Kita percaya ada tangan Tuhan yang memegang tangan kita. Ada Parakletos yang berdiam dalam diri kita dan menjadikan kita pemenang dan lebih dari pemenang. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini supaya digenapi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara, diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara, diberkatilah pertumbuhan iman saudara, diberkatilah kesehatan saudara, dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya umumkan, ikuti yang namanya rangkaian Prayer for Pentecost atau Pentecost Prayer. Ya, ikuti beberapa acara kita. Saya percaya saudara pasti diberkati Tuhan. Tetap di rumah, tetap ikuti protokol yang pemerintah kita berikan buat kita. Saya percaya Indonesia tetap dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.